NPM 12 15 52 0124 0121 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Bogor. Ini teman-teman, jadi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama sistem komputer secara umum, yang kedua peralatan masuk teks, yang ketiga peralatan penempatan masuk teks dan petunjuk, yang keempat peralatan output, yang kelima pencetakan, yang keenam memori, dan yang ketujuh format penyimpanan data, dan yang kedelapan kecepatan prosesor. Jadi materi pembahasan yang pertama itu sistem komputer secara umum. Jadi apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu bukan hanya sekadar alat elektronik yang canggih, melainkan sebuah sistem terintegrasi. Artinya dia terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung, bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, sistem komputer dibangun oleh 3 elemen utama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Ini adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Contohnya CPU atau otak komputer, monitor atau layar, keyboard, mouse, printer, dan kabel-kabel penghubung. B yaitu software atau perangkat lunak. Ini adalah kumpulan data, instruksi, dan program yang disimpan secara digital. Software tidak bisa disentuh, tapi fungsinya sangat vital karena ia yang memberi perintah kepada hardware apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti sistem operasi, game, dan browser internet. C yaitu firmware, pengguna atau manusia. Ini adalah elemen yang paling penting, yaitu manusia yang merancang, membuat, mengoperasikan, dan memanfaatkan komputer. Tanpa blender, komputer hanyalah benda mati yang tidak berguna. 2 yaitu peralatan masuk teks. Peralatan masuk teks atau input device adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai jembatan bagi pengguna untuk memasukkan data, perintah, program, atau informasi ke dalam komputer. Khusus untuk memasukkan data berupa teks, huruf, angka, dan simbol, alat utamanya adalah keyboard. Jadi teman-teman, ini adalah bagian-bagian keyboard. Secara umum keyboard dibagi menjadi beberapa bagian tombol. Yang pertama itu ada alphanumeric case, yang kedua function case, yang ketiga modifier case, yang keempat navigation case, yang kelima numeric keypad. Fungsi utama keyboard adalah mengubah sinyal mekanik saat tombol ditekan menjadi sinyal digital yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Setiap tombol yang kamu tekan memiliki kode biner khusus yang dikirim ke prosesor. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Peralatan ini sering disebut sebagai pointing device. Fungsinya adalah untuk mengontrol pergerakan petunjuk di layar monitor, memilih menu, mengklik icon, serta menentukan posisi atau lokasi tertentu di layar dengan presisi. Jenis-jenis pointing device yang pertama itu ada mouse. Jadi ini adalah alat yang paling umum dan standar. Cara kerjanya itu mouse mendeteksi gerakan tanpa gerakan tangan pengguna di atas permukaan meja, lalu mengirimkan sinyal tersebut ke komputer sehingga kursor di layar bergerak sesuai arah gerakan tangan. Yang B itu ada touchpad. Biasanya terdapat pada laptop. Ini adalah permukaan datar yang sensitif terhadap sentuhan jari. Kamu cukup menggeser jari di atasnya untuk menggerakkan kursor. C itu stylus. Bentuknya seperti pulpen, digunakan untuk menunjuk atau menggambar langsung di layar sentuh. Biasanya digunakan pada tablet atau layar monitor khusus. D. Trackball. Berbeda dengan mouse biasa, trackball memiliki bola di atas atau di samping yang diputar menggunakan jari, sementara alatnya diam di tempat. Ini menghemat tempat dan kadang lebih nyaman untuk tangan. Yang keempat yaitu peralatan output. Setelah data diproses dalam komputer, hasilnya harus ditampilkan agar bisa dilihat, dengar, atau digunakan oleh manusia. Alat yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data ini yang disebut peralatan output atau output device. Jadi ini ada berbagai jenis output. Yang pertama itu ada output visual atau bisa dilihat. Yang kedua itu ada audio atau bisa didengar. Yang ketiga itu ada output cetak atau hard copy. Dan yang keempat itu ada output media lain. Jadi yang kelima itu ada pencetakan. Pencetakan adalah proses spesifik dari fungsi output, yaitu menghasilkan data dalam bentuk fisik atau hard copy
di atas kertas, kertas kalkir, atau media lainnya. Proses ini mengubah data digital menjadi bentuk yang nyata dan bisa dibawa-bawa. Jadi ini ada jenis-jenis printer dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu printer dot matrix. Cara kerjanya yaitu menggunakan jarum-jarum kecil yang memukul pita tinta sehingga menimbulkan bekas huruf di kertas. Yang kedua printer inkjet. Cara kerjanya yaitu menyemprotkan tetesan-tetesan tinta cair sangat kecil di atas kertas. Dan yang ketiga yaitu printer laser jet. Cara kerjanya yaitu menggunakan teknologi sinar laser dan bubuk toner. Sinar laser membentuk pola di atas silinder bermuatan listrik, lalu bubuk toner menempelkan pada pola tersebut dan dipanaskan sehingga menempel permanen di atas kertas. Yang keenam ada memori. Memori adalah komponen pada komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau instruksi program, baik itu sementara maupun permanen. Bayangkan memori seperti otak yang mengingat hal-hal yang sedang dipikirkan atau hal-hal yang sudah disimpan. Memori komputer dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu memori utama dan memori sekunder. Jadi memori utama ini adalah memori yang langsung diakses oleh prosesor atau CPU, dan yang kedua itu memori sekunder. Ini adalah memori tambahan untuk menyimpan data dalam satu jangka panjang. Yang ketujuh adalah format penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat untuk menyimpan file, program, foto, video, dan sistem operasi secara permanen. Berbeda dengan RAM, data di sini akan tetap ada meskipun komputer mati. A. Media penyimpanan. Hard disk drive menggunakan piringan mengetik, kapasitas besar, dan harga relatif murah, tapi kecepatannya sedang dan agak sensitif guncangan. Yang berikut, yang kedua, solid state drive menggunakan memori flash, jauh lebih cepat, lebih ringan, dan tahan banting, tapi harganya biasanya lebih mahal per gigabyte-nya. Yang ketiga ada flash disk dan memory card, penyimpanan portabel yang mudah dibawa-bawa. Yang kedelapan ada kecepatan prosesor. Prosesor atau sering disebut dengan CPU adalah komponen yang bertindak sebagai otak dan pengendali utama seluruh kerja sistem komputer. Faktor yang menentukan kecepatan, yang pertama itu ada clock speed, diukur dalam satuan Hz. Saat ini prosesor sudah mencapai satuan GHz, artinya 1 GHz berarti prosesor mampu melakukan 1 miliar siklus perhitungan per detik. Semakin angkanya besar, semakin cepat kerjanya. Yang kedua itu ada jumlah core. Dulu prosesor hanya punya satu otak, sekarang sudah ada dua core, quad core 4, hexa core 6, octa core 8, bahkan lebih. Yang ketiga itu cache memory. Ini adalah memori super cepat yang tertanam di dalam prosesor. Fungsinya menyimpan data yang sering dipakai agar prosesor tidak perlu mengambil data jauh-jauh ke RAM, sehingga kerja menjadi lebih cepat. Yang keempat ada arsitektur chip. Teknologi pembuatan chip semakin canggih, semakin kecil ukuran transistornya, semakin hemat daya dan semakin cepat performanya.